Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita menyatukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kalau saat ini Tuhan kami boleh sama-sama berkumpul untuk datang beribadah kepadamu ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas setiap hati kami yang datang pada malam hari ini. Engkau yang akan turun hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap hati kami. Bahkan Engkau yang tetap terus menaburkan firman-firman yang baik dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu yang ada di gereja untuk boleh bangkit berdiri. Yang di rumah juga kalau bisa bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini. Jikalau dunia lenyap ataupun bumi tak lagi berputar, kita mau katakan bahwa Tuhan akan tetap ada di sisi kita, ada di setiap langkah kita, amin. Amin. Kita akan imani pujian lagu ini, bahwa Tuhanlah gembala dan Tuhan pelindung kita. Jikalau dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berputar, Kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Dan jika Kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu Tuhan, gadamu dan tongkatmu. Yes. Itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian di hidupku. Kamu sanjung, hadiratmu selalu ada nyata di setiap langkahku. Amin. Kita mau katakan bahwa jika Tuhan berdiri di sisi kita, siapa kita harus takut? Sebab gadamu dan tongkatmu Tuhan, itulah yang menemani setiap langkah kami. Dan jika Kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani. Katakan Kau gembalaku, Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu adanya. Katakan Kau gembalaku, Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata Tuhan. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata di setiap langkahku. Amin. Kita mau katakan sekali lagi, jika Kau ada di sisi kami gak akan pernah takut Tuhan. Sebab gadamu dan tongkatmu yang akan menemani setiap langkah kami. Dan jika Kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada di setiap langkah kami Tuhan. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada. Sekali lagi katakan Kau gembalaku. Yes, Kau pelindungku dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata di setiap langkah.
Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, inilah hidup kami serahkan kepadamu. Segala cita-cita kami, segala masa depan kami menjadi milik-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah gelapnya dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan, Tuhan, inilah hidup kami. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan hanya padamu. Serahkan padamu segala cita-cita kami Tuhan. Bahkan masa depan kami. Menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Katakan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kerinduan kami. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepadamu, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau dipakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Kami mau bekerja hanya untuk Tuhan sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan.
Alkitab kita. Kita membuka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-13. Firman Tuhan, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal selama setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dengan tema kita bekerja. Ya, artinya di sini kalau kita melihat firman Tuhan mengatakan, apakah arti hidupmu? Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Amin. Ya. Dia mampu melakukan segalanya, bahkan ciptaannya begitu luar biasa. Kalau kita melihat karya Tuhan, kita sangat kagum bagaimana Tuhan bisa melakukan. Hari ini saya bertemu dengan seorang ibu yang dalam tahun ini menjalani sebuah operasi di bagian tulang bagian punggungnya, 30 cm operasi. Dan puji Tuhan, ya Tuhan banyak menolong dalam kehidupan ibu ini. Dia adalah seorang gembala sidang, dia seorang hamba Tuhan yang setia, tetapi dia jatuh dan mengalami patah tulang di bagian punggungnya. Dokter yang memeriksanya setelah dilakukan pemeriksaan, difoto dan menyatakan dia harus dilakukan operasi. Zaman sekarang puji Tuhan, kedokteran sudah semakin maju, semakin modern sehingga bisa melihat jauh lebih jelas daripada apa yang terjadi dalam tubuh sebelum dilakukan tindakan. Dan langkah yang harus diambil adalah operasi. Di sini masalah mulai timbul Bapak Ibu Saudara. Bukan 100 juta, tetapi lebih daripada itu. Buat kita semua hari-hari ini kalau kita mengalami apa yang seperti yang ibu ini alami, bagaimana? Seorang hamba Tuhan yang hidup dengan iman pada Tuhan, untuk mencukupi kebutuhannya hari-hari adalah sudah anugerah daripada Tuhan. Tidak memikirkan untuk bisa mengumpulkan harta di dunia, hanya untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika dia menjalani kehidupannya sebagai hamba Tuhan, dalam kapasitasnya pekerjaan Tuhan, terjadilah dia mengalami satu hal yang membuat dia harus sakit, patah tulang, dan harus dioperasi dalam jumlah yang sangat besar. Di sini kita kembali melihat Bapak Ibu Saudara, apakah ketika kita mengerti apa yang terjadi selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bisakah seseorang berkata ketika dia sudah melayani Tuhan, dia sudah kerja buat Tuhan, tetapi ketika dia menghadapi satu keadaan yang sangat berat dalam hidupnya, bisakah dia tetap berkata Tuhan baik? Ya. Saudara, saya katakan tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Artinya, keputusan harus kita buat dalam diri kita untuk selalu berkata Tuhan Yesus baik. Ada amin? Jadi bukan lagi apa yang kita rasakan, apa yang kita terima untuk bisa mengatakan Tuhan Yesus baik. Tetapi kita bisa mengatakan Tuhan Yesus baik. Itu karena kita percaya bahwa Tuhan sudah melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan atau yang kita rasakan sampai hari ini. Berkat Tuhan bukan hanya ada di dalam dunia ini. Berkat Tuhan sudah Tuhan sediakan jauh lebih besar. Dia memberikan kita janji pengharapan tentang kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar yang kita terima daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkorban bagi kita, kemana kita? Kita binasa. Hanya karena salib Kristus,
kita menerima pengampunan atas dosa kita. Sehingga apa yang firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kita tidak lagi memiliki dosa karena kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dan itulah yang harus kita syukuri, dan itulah yang membuat kita bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Walaupun dalam kehidupan kita ada penderitaan, ada pergumulan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dengan caranya yang ajaib, anak Tuhan tidak perlu meminta-minta. Tapi dengan doa, Tuhan mencukupi, Tuhan menyediakan. Terjadi mujizat, dana yang tidak pernah diduga-duga terkumpul. Begitu banyak uang yang diterima sehingga akhirnya cukup untuk ibu ini pergi ke rumah sakit dan berkata dia mau dioperasi. Gerejanya 2 lantai dan ibu ini harus naik tangga kalau mau beribadah. Dan Bapak Ibu Saudara, proses operasi berjalan. Dokter mengatakan operasi berjalan dengan baik dan berhasil. Dan ibu ini sudah berangsur-angsur baik. Tapi ada bedanya Bapak Ibu Saudara, dia harus ditopang dengan alat yang harus melekat di dalam tubuhnya sepanjang hari. Dan itu sesuatu hal yang pasti menimbulkan perbedaan. Kalau kita Bapak Ibu Saudara hari ini tidak menggunakan alat penopang dalam tubuh kita, pernahkah Bapak Ibu bersyukur hari ini kita dalam keadaan baik? Kalau Tuhan sudah memberikan keadaan kita baik, harusnya kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Ibu ini walaupun dalam keadaan yang sudah melayani Tuhan, sudah memakai alat ini, dia tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dan kalau waktu pagi saya bertemu sarapan, saya berbicara dengan dia, gimana tante keadaannya sekarang? Perkataan yang diucapkan pertama adalah puji Tuhan. Tapi selanjutnya diceritakan, kadang-kadang masih ada rasa sakit. Dokter sudah mengatakan prosesnya berhasil, tidak gagal. Tapi apa yang dirasakan oleh ibu ini, dia benar-benar mengalami bahwa apa yang manusia buat itu ada batasnya dibandingkan dengan apa yang Tuhan bisa buat. Ada amin? Jadi marilah kita melihat, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk kerja buat Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita mengalami hal seperti ini baru kita berkata, aduh sayang ya, coba kemarin ketika saya sehat, ketika saya mampu, saya melayani Tuhan. Atau kemarin ketika kita diberikan waktu, sekarang udah gak punya waktu lagi. Terlambat Bapak Ibu Saudara. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ingatlah apakah arti hidupmu. Hidupmu itu sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ibu-ibu suka ngopi, bapak-bapak juga suka ngopi. Kopi bisa dibuat dengan air panas. Tanda air sudah panas itu kalau kita masak ada keluar uap. Waktu dipanaskan, uap itu akan keluar. Ketika kompor dimatikan, uapnya masih ada. Tapi dalam hitungan sebentar saja, lenyap. Firman Tuhan mengatakan hidup kita sama seperti uap Bapak Ibu Saudara. Enggak sampai 1 jam. Enggak ada uap 15 menit Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin kita perlu menguji juga, ada enggak uap 1 menit? Enggak juga Bapak Ibu Saudara. Berarti terlalu singkat. Terlalu sedikit. Kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, ya suatu kota lah. Di sana kami akan tinggal setahun, ya, dan berdagang serta mendapat untung. Dunia ini membawa manusia untuk boleh melindungi kehidupannya. Usaha, pekerjaan secara jasmani. Saya katakan itu baik. Kita juga harus bekerja untuk bisa
mendapatkan memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai yang kita cari yang jasmani ini sehingga akhirnya menggantikan rencana Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita hanya berfokus hanya kepada materi atau kepada jasmani atau apa yang ada di dalam dunia ini. Semua orang berusaha untuk mendapatkan untung, gak suka dengan yang namanya rugi. Dan itu normal Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang jadi persoalan adalah yang ada dalam pikirannya hanya untung. Yang ada dalam pikirannya adalah mencari kecukupan dalam kehidupannya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa sama atau lebih daripada orang lain di sekitarnya. Dia berjuang dengan keras dengan tujuan apa? Dia bisa mencapai satu keadaan di mana dia merasa itu baik buat dirinya, Bapak Ibu Saudara. Kalau misalkan dia mencapai itu dalam kapasitas dia tidak lupa dengan arti kehidupannya di dalam dunia, tidak ada masalah. Tetapi yang jadi persoalan di sini adalah orang itu hanya memikirkan atau lebih banyak memikirkan dirinya secara jasmani. Yang penting aku bisa beli ini, yang penting aku sehat, yang penting aku mau melakukan apa. Hanya dirinya. Tapi sekali lagi firman Tuhan hari ini mengingatkan, hidupmu seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya orang tua. Orang tua memberitahukan kita nasihat agar kita melakukan hal yang baik. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau dari situlah kita belajar tentang hal yang baik dan yang salah. Dan kalau kita melakukan yang salah, orang tua kita biasanya akan menegur. Orang tua kita kalau nggak cukup ditegur, dia akan tingkatkan, dia akan marah. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menjadi orang tua. Kalau anaknya dinasihati, tidak dengar dengan yang dinasihati, maka orang tua akan menegur anaknya. Kalau anaknya ini ditegur tapi nggak mau berubah juga, akan dimarahi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kehidupan kita ini sebenarnya harus mengikuti apa yang ditunjukkan. Orang tua kita menunjukkan sesuatu yang baik. Bahkan firman Tuhan mengatakan begini. Apakah ada orang tua di dunia ini yang memberikan anaknya ular ketika anaknya minta roti? Gak ada Bapak Ibu Saudara. Sejahat-jahatnya orang tua gak seperti itu. Apalagi Tuhan kita, Bapa kita di surga. Ada amin? Tuhan bukan berarti gak ingin kita senang. Tuhan bukan berarti dia nggak ingin kita memiliki apa yang ada dalam dunia ini untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Tuhan juga mau kita memiliki itu semua. Tetapi ada rencana Tuhan yang lebih indah buat kita. Mari kita buka Efesus pasal 2 ayat 10 kalau tidak salah ya. Efesus pasal 2. Ya, betul. Yang sudah ketemu kita baca sama-sama. Siap? Yang sudah ketemu katakan haleluya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Boleh lihat kiri kanannya, senyum. Nah, kenapa? Kita buatan Allah, bukan made in China, bukan made in Taiwan, bukan made in Amerika, bukan made in Indonesia. Tapi firman Tuhan mengatakan kita ini buatan Allah. Barang di dunia ini diciptakan oleh penciptanya sesuai dengan tujuannya. Kamera diciptakan untuk memfoto, ya. Telepon diciptakan untuk menelpon. Rumah diciptakan untuk ditempati.
Manusia diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau kita memang kerja, itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kerjanya kerja yang baik. Baiknya seperti apa? Baiknya adalah sesuai dengan rencana Allah. Baiknya adalah yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebenarnya waktu kita mau tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, jawabannya ada di dalam Alkitab, bukan dalam handphone, tapi dalam Alkitab. Di dalam handphone ada Alkitab. Ya. Begitu mudahnya untuk membaca Alkitab. Gunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita banyak membaca. Karena waktu kita membaca, kita akan menemukan apa yang Tuhan persiapkan buat kita. Kalau saya berbicara tentang talenta, Bapak Ibu Saudara, itu adalah berbicara perumpamaan. Yesus tentang, ada yang tahu? Perumpamaan talenta, itu hal perumpamaan tentang talenta adalah mengenai kerajaan sorga. Artinya apa? Sorga yang kita mau masuk. Siapa yang mau sorga katakan amin. Haleluya. Semua mau masuk sorga. Berarti cara masuk sorga seperti apa? Baca firman. Ya. Dikatakan seperti tuan yang mau pergi ke luar negeri. Lalu dia menitipkan 5 talenta kepada hambanya. Hamba. Kita hamba Tuhan. 2 talenta. 1 talenta. Ada 3. Yang 5 langsung mengusahakannya. Dapat 5 lagi. Yang 2 mengusahakan. Dapat 2 lagi. Yang 1 dia tidak mengusahakan. Tidak kerja. Malah dia simpen di dalam tanah. Pikirannya udah jelek dan jahat. Dia pikir gini, enak bener Tuhan saya udah kaya, mau makin kaya. Saya disuruh kerja doang. Nanti kalau dapat untung juga diambil sama Tuhan saya. Mungkin pikirannya seperti itu. Saudara, hal kerajaan sorga adalah perumpamaan tentang talenta. Jadi kalau kita mau masuk sorga, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita harus kerja. Walaupun ketika tuannya itu datang, tuannya itu mungkin gak ambil. Tapi dia berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Yang sudah mengerjakan 5 jadi 5. Bagaimana mungkin bisa 5 tambah 5 kalau kita gak kerja keras Bapak Ibu Saudara. Harus kerja keras. Korban. Bagaimana kalau Tuhan mau pakai kita untuk menjadi terang dunia. Harus kerja keras. Kerja kerasnya bagaimana? Yang suka marah harus sabar menguasai dirinya. Yang senangnya tidur lebih lama daripada bangun, sekarang harus lebih banyak bangun daripada tidur. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Orang yang walaupun tidurnya kurang tapi hidup untuk melayani Tuhan, itu diberikan kekuatan dan kesegaran dari Tuhan. Enggak kebetulan hari ini saya baru mengikuti sebuah acara, itu sampai larut malam. Ya. Dan saya tiba-tiba dapat berita, itu jam 10 malam, setengah 11, saya dikasih kabar bahwa besok pagi jam 5, saya harus melayani membawakan sebuah renungan pagi. Jam 5 pagi. Ya. Dan saya harus mempersiapkan diri. Sementara saya mempersiapkan diri, badan saya udah terlalu lelah. Dan apa akibatnya? Jam 3 saya bangun. Saya berdoa, saya minta hikmat daripada Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jam 3 pagi bangun. Jam 5, jam 6, sampai sekarang. Enggak istirahat Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dilihat saya tetap merasakan ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada satu damai sejahtera daripada Tuhan. Bahkan hidup saya merasa begitu dekat dengan Tuhan. Saya ngalami bagaimana ketika walaupun saya mungkin secara fisik istirahatnya tidak terlalu banyak, tapi justru saya merasakan seperti lebih daripada orang yang cukup istirahatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melayani Tuhan? Kita kerja, kuasai diri. Kadang-kadang Tuhan udah gerakan sama kita, bicara sama dia, cerita atau tanya, mungkin dia punya masalah. Maka lakukan itu. Itu adalah cara kita bekerja supaya 5 talenta dapat 5, 2 dapat 2. Jangan berpikir, udahlah, kapan waktu buat saya, me time.
Atau mungkin berpikir, itu urusan yang lain aja. Atau mungkin kita berpikir, saya nggak mampu. Jangan menjadi hamba yang jahat dan malas, yang tidak mau bekerja. Ingat firman Tuhan mengatakan, hidup kita singkat. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan jemu-jemu untuk berdoa semalam. Saya juga mau berdoa buat saudara-saudara yang mungkin yang gak hadir pada hari ini. Saya berdoa agar mereka kembali dinyalakan api semangat untuk berdoa. Saya bisa membayangkan orang yang tidak suka berdoa, dia akan semakin jauh daripada Tuhan. Dan saya tidak mau Bapak Ibu menjadi semakin jauh daripada Tuhan. Justru kerinduan hati saya, Bapak Ibu tinggal di dalam dekat hati Tuhan. Lebih dari nafasku Bapak. Seumur hidupku, pegang tanganku. Saudara ini kasih Tuhan, mari. Firman Tuhan mengatakan, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan punya rencana, kita akan melakukan ini. Dan bukan hanya rencana, firman Tuhan mengatakan, Ia mau, Tuhan mau, supaya kita, saya dan saudara, hidup di dalam rencana Tuhan. Nanti istirahatnya di Pondok Kelapa. Ya. Kalau masih di Keramat Pulo, kalau masih di Jakarta, istirahatnya jangan lama-lama. 3 jam, 5 jam. Kerja lagi. Bukan cari uang, cari jiwa. Berdoa buat orang lain. Jangan hanya menghakimi. Bapak Ibu Saudara, saya ngomong begini, seperti Tuhan tuh berbicara. Bagaimana orang-orang Kristen hari ini begitu mudahnya untuk mengatakan dia orang berdosa, dia gak mungkin masuk sorga. Padahal Tuhan rela mati di sorga, mati di atas kayu salib. Agar orang-orang yang berdosa, agar orang-orang yang jauh daripada Tuhan ini untuk datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, bergiatlah, bekerja buat Tuhan. Amin. Bapak terima kasih pada malam hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Firman-Mu jelas berbicara kepada kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Arti kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, hidup yang singkat ini Tuhan, adalah kami harus bekerja buat Tuhan. Bapa, pegang tangan kami Tuhan. Bapa, pimpin langkah kami Tuhan. Supaya waktu yang berjalan yang singkat ini tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Seperti rencana-Mu yang besar dalam hidup kami. Yang kami katakan rencana-Mu terlalu indah bagi kami Tuhan. Dan kami ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih ya Bapak Yasan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Suatu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami begitu merasa istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya tidak semua orang punya waktu seperti ini Tuhan. Tapi Engkau memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Malam hari ini kami mau naikkan pujian kami. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena tidak henti-hentinya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkaulah nafas kami Tuhan. Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Tidak ada apa-apanya kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah doa kami, pujian kami, penyembahan kami Tuhan boleh naik di hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Tidak cukup dengan kata-kata kami Tuhan. Tidak cukup dengan pujian kami. Karena Engkau lebih dari itu Tuhan. Engkau lebih dari segalanya bagi kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami pun mau bawa doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami pun berdoa bagi setiap kami yang ada saat ini Tuhan. Baik yang ada di gereja, bahkan yang ada di rumah. Bapa, kami bawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir saat ini Tuhan, memberkati setiap kami. Hamba-Mu terbatas Tuhan, Hamba-Mu tidak tahu apa yang kami rasakan masing-masing Tuhan. Tapi saat ini kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami. Engkau mengerti hati kami, Engkau mengerti penderitaan kami Tuhan. Engkau mengerti pergumulan kami, Engkau mengerti sakit penyakit kami Tuhan. Dan Engkau merasakan semuanya itu. Dan kami percaya saat kami melangkah bersama-Mu Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap apapun itu Tuhan. Tuhan berikan kami kesembuhan, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami sukacita, Tuhan berikan kami damai sejahtera Tuhan. Walaupun mungkin saat kami pulang nanti kami tidak mengalami kesembuhan, mungkin masalah kami masih ada Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang akan menguatkan kami Tuhan. Engkau yang akan meneguhkan iman percaya kami untuk kami mau melangkah bersama-Mu sampai akhir ya Tuhan. Kami mau memenangkan pertandingan iman ini Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hidup kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, terimalah firman Tuhan yang berkata, Engkaulah Tuhan Allah kami, yang mengajar kami tentang apa yang harus memberi faedah, yang menuntun kami di jalan yang harus kami tempuh. Sekiranya kami memperhatikan perintah-perintah-Mu, maka damai sejahtera kami akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan kami akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Diberkati dalam kehidupan-Mu, diberkati dalam rumah tangga-Mu, diberkati dalam aktivitas-Mu, pekerjaan, kuliah, sekolah-Mu, apapun yang Kau perbuat, semua dibuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Bapa, di dalam Anak Yesus Kristus Tuhan kita, serta kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.